Hembusan daun kelor dari hati yang terluka. Wati baru saja selesai mengepel lantai saat suara bel pagarnya berbunyi. Dia menyeka keringat di pelipis, lalu melangkah keluar rumah. Di luar, seorang perempuan berdiri sambil tersenyum lebar. "Mbak Ina?" Wati mengernyit, agak heran. Maaf mengganggu, Mbak. Aku ada perlu sedikit," jawab perempuan itu. "Ada apa ya, Mbak?" Kamu bisa nemenin aku nggak sebentar? Aku mau nengok kakak sepupuku yang sakit, tapi motorku lagi di bengkel." Wati menoleh ke dalam rumah, semuanya memang sudah bersih. Kalau cuma sebentar aja bisa, tapi aku harus pulang sebelum jam 2, karena anakku pulang sekolah jam segitu." "Oh enggak lama kok, paling cuma 1 jam," jawab Ina yang terlihat sangat lega. Mereka berdua pun naik motor milik Wati. Selama perjalanan, tidak terjadi banyak obrolan. Meski mereka tetangga, hubungan mereka tidak terlalu akrab. "Memangnya sepupunya sakit apa, Mbak?" tanya Wati, akhirnya memecah keheningan. "Ya kurang tahu juga, udah 10 tahun dia sakit dan hanya bisa berdiam diri di rumah. Pernah dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada perubahan." Mereka melewati gang sempit, lalu berhenti di sebuah rumah sederhana bercat biru kusam. Begitu masuk pekarangan, Wati langsung mencium aroma amis yang menyengat. Ia secara refleks menutup hidung, lalu memandang ke arah Ina. "Kamu nyium bau itu nggak, Mbak?" bisiknya pelan. Ina tersenyum riku. "Ya, memang ada bau yang kurang enak." Pintu rumah itu terbuka. Seorang perempuan tua segera menyambut kedatangan mereka. "Ina, ayo masuk. Sepupumu itu pasti senang kamu datang lagi." "Ah, iya, ini temanku Bi, namanya Wati." Bi Amit tersenyum saat bertatapan mata dengan Wati. Ayo masuk." Wati dan Ina melepas sandal, lalu mereka melangkah masuk. Begitu pintu ditutup, bau amis terasa semakin kuat sehingga Wati menahan nafas. "Siskanya di kamar ya, Bi?" tanya Ina. "Ya di mana lagi?" kata bibinya sambil tersenyum sedih. Ina berjalan lebih dulu, sedangkan Wati mengikuti dari belakang. Mereka melintasi lorong pendek menuju kamar di sisi kiri. Pintu kamar hanya setengah terbuka. "Siska, lagi apa?" tanya Ina lembut sambil mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. Wati berdiri di ambang pintu sambil menahan nafas, matanya membelalak kala melihat pemandangan di dalam kamar. Perempuan itu beruban lebat, kusut seakan tidak pernah disisir, kulit wajahnya pecah-pecah, mengelupas di beberapa tempat hingga memperlihatkan daging merah yang masih basah. Ada luka segar di bagian dagu, pipi, bahkan leher, sedangkan di kaki dan tangannya ada borok dengan nanah yang terus menetes menimbulkan aroma busuk menusuk. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Wati melangkah mundur perlahan. "Mbak Ina, dia sepupu kamu?" Ina juga tampak syok. "Astaga, 2 bulan yang lalu saat aku kesini dia belum separah ini loh." Siska bergerak sedikit mendengar obrolan di dekat pintu. Mulutnya terbuka setengah dengan susah payah. Ia meneguk ludah lalu memaksakan diri untuk bicara. "Ina." Wati memegangi dadanya yang berdetak tak karuan, bahkan suara sepupu Ina terdengar sangat menakutkan. Ina mendekat. "Apa kabar, Sis?" Perempuan di ranjang itu mencoba untuk mengangkat kepala, tapi lehernya terkulai lemah, tangannya terangkat sedikit, lalu kemudian jatuh lagi. Dia pun menangis. Saat Ina menggenggam tangannya, mereka berdua saling berbisik cukup lama, sedangkan Wati memilih keluar dari dalam kamar. Tak lama kemudian, Ina menyusul keluar dan mengajak Wati pulang setelah ia berpamitan pada bibinya. Tidak lupa, dia juga menyerahkan bungkusan yang dibawanya dari rumah. "Jangan lupa diminumkan ke Siska, Bi," pesannya sambil memeluk tubuh Bi Ami. Saat di halaman menuju motor Wati yang sedang diparkir, Ina segera menjelaskan kalau Siska sudah lama sakit seperti itu.
Jadi setiap beberapa bulan sekali, Ina akan mampir untuk mengantarkan obat herbal untuk diminum oleh Siska. Obat herbal? Tanya Wati. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kata pihak rumah sakit, Mbak Siska itu kena autoimun. Tapi setelah diberi obat malah jadi begitu. Siska mengangkat bahu, dia tampak pasrah. Kami sudah kehabisan biaya, Mbak. Dulu rumah Biami itu gede, tapi kamu lihat sendiri sekarang sekemu apa rumahnya. Memangnya nggak dicoba dibawa ke tempat orang pintar? Ina menjelaskan keluarga Biami sudah membawa Siska berobat ke banyak orang pintar, tapi bukannya sembuh, barang mereka semakin habis terjual untuk membayar biaya pengobatan. Wati berpikir sejenak. Nanti aku bantu cari informasi orang pintar yang bagus deh. Tapi aku harus pulang sekarang. Anakku pulang sekolah jam 2. Boleh, aku juga mau pulang. Ya, aku sih jujur aja ya, sebenarnya aku juga nggak tahan lama-lama di sini. Begitu sampai di atas motor, Wati buru-buru menyalakan mesin. Dia tak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Setelah motor melaju meninggalkan gang sempit tersebut, barulah Wati bisa bernafas lega. Setelah menjemput anaknya pulang sekolah dan mengurus semua keperluannya, Wati terduduk di meja makan sambil menatap kosong. Air putih di gelasnya belum disentuh. Wajahnya masih pucat seolah belum benar-benar pulih dari apa yang ia lihat siang tadi. Adiknya, Yuni, yang kebetulan hari itu bermain ke rumah Wati, memandang kakaknya dengan heran. Mbak, kamu kenapa sih? Dari tadi diem terus. Sariawan ya? Wati mengangkat wajahnya perlahan. Yun, tadi itu aku ikut Ina nengok sepupunya yang sakit. Nah, terus Yuni bertanya sambil mengambil kerupuk dari dalam toples. Sakitnya itu aneh, jelas bukan penyakit medis biasa. Yuni menarik kursi lantas duduk di seberang kakaknya. Loh, memangnya kenapa, Mbak? Kan banyak orang yang kena penyakit kiriman. Manusia di dunia ini kejam, Mbak. Kadang sedikit tersinggung aja bisa bikin mereka tega lo ngirimin ilmu hitam. Wati di sini tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar lalu menarik nafas pelan. Ya tetap aja aku nggak tega, Yun. Yuni makin penasaran. Emangnya sakit apaan sih, Mbak? Aku juga nggak tahu. Kulit wajahnya tuh ngelupas, rambutnya penuh uban, padahal dia masih seumuran kamu. Baunya, astagfirullah. Aku hampir muntah, Yun, waktu masuk kamarnya. Bulu kuduku sampai berdiri semua. Yuni menutup mulutnya dengan tangan. Ih, ngeri banget deh, Mbak. Ya betul, aku aja kasihan lihat keadaannya. Kalau lihat fotonya di dinding, dulu tuh dia cantik banget, malah mirip artis. Tapi sekarang dia kayak nenek-nenek. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya terdengar suara kipas angin dari pojok ruangan. Wati menatap adiknya dengan tatapan seduh. Yun, aku jadi inget deh, kamu punya kenalan Ustadz kan? Apa kamu bisa minta tolong ke Ustadz kenalan kamu itu buat meriksa Siska? Yuni berpikir cukup lama, lalu ia mengangguk. Ya sebenarnya bisa aja sih, Mbak. Tapi sebaiknya aku ya harus lihat orangnya dulu secara langsung. Siapa bisa menyampaikannya keadaan kenalanku itu. Kamu yakin? Ya yakin lah, Mbak. Memangnya separah apa sih sampai Mbak nanya begitu? Wati meringis tanpa menjelaskan alasannya. Dia segera menyuruh Yuni untuk bersiap-siap nanti malam. Malam itu, Yuni membawa sebuah kotak kecil berisi kue bolu buatannya sendiri. Wangi pandan samar tercium dari sela-sela tutupnya. Wati mengenakan jaket tipis dan berjanji pada suami serta anaknya agar dia tidak akan pergi terlalu lama. Motor Wati menuju perlahan di tengah jalanan yang masih ramai oleh warga yang berlalu lalang. Yun, kalau nanti kamu udah gak kuat, kasih kode ke aku ya, kata Wati di tengah jalan. Aman, Mbak, gini-gini aku kuat kok, saut Yuni penuh rasa percaya diri. Mereka tiba di rumah orang tua Siska sekitar pukul 8 malam. Rumah itu masih tampak sama, suram seperti tadi siang. Wati memarkirkan sepeda motornya lalu memanggil pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pintu terbuka perlahan. Seorang laki-laki keluar, usianya sekitar 50 tahunan, mengenakan sarung dan kaos oblong. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mbak?
Wati menjelaskan maksud kedatangannya. Laki-laki itu ternyata adalah ayah Siska dan segera mempersilahkan mereka masuk tanpa banyak bicara. Begitu melewati ambang pintu, Yuni menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba. Bau amis langsung menerpa hidungnya keras dan tajam, aromanya menusuk sampai kerongkongan. Yuni menutup hidung dengan cepat, matanya membelalak karena kaget, perutnya terasa mual seketika. Wati menoleh ke adiknya. Yun, kenapa diam aja? Ayo. Yuni melangkah mundur. Sebentar mbak, sebentar, aku lupa ada sesuatu di motor. Aku keluar dulu ya, gumam linglung. Yuni bergegas berlari keluar tanpa menunggu jawaban Wati. Kakaknya itu pun menyeringai malu saat berpandangan dengan orang tua Siska. Sudah biasa begini mbak, kami paham kalau adiknya mbak itu nggak tahan mencium bau busuk dari luka Siska. Dia kemudian menyuruh Wati untuk duduk di salah satu bangku. Maafkan adik saya pak, ucap Wati salah tingkah. Tidak lama kemudian, Yunbin masuk dengan dahi berkeringat. Dia masuk dengan malu-malu saat duduk di samping kakaknya. Jadi, kalian berdua kesini mau jenguk Siska? Tanya Bi Ami yang baru saja muncul dari dapur. Wati mengangguk dan menceritakan maksud kedatangannya. Bi Ami dan suaminya saling pandang lalu menghela nafas berat. Mereka berdua mengaku sudah tidak sanggup lagi untuk membayar biaya pengobatan, jadi tawaran Wati itu pun ditolak dengan hati-hati. Kamu lihat sendiri keadaan bapaknya Siska mbak. Tidak setiap hari jualan kami laku. Apalagi kalau ada orang yang tahu kalau anak kami sakit seperti ini. Jadi jangankan biaya berobat, buat makan saja susah, ucapnya sambil mengusap air mata. Yuni menelan ludah dengan susah payah. Dia masih ingin muntah karena mencium aroma busuk dari dalam kamar. Bu, Pak, jangan khawatir. Saya yang akan membantu biaya pengobatan ke ustadz kenalan saya ini, ucap Yuni penuh percaya diri. Kakaknya melirik keheranan. Tetapi dia tidak bicara apa-apa, memilih diam karena percaya pada ucapan adiknya. Mata Bi Ami berkaca-kaca kalau mendengar Yuni yang baru dikenalnya dan sudah sangat berbaik hati. Dia ingin menolak, tapi Yuni sudah menggeleng memberikan pertanda dia tidak mau mendengar penolakan. Gak ada salahnya kalau mencoba lagi bu, daripada pasrah sama keadaan. Kasihan loh Mbak Siska tersiksa karena sakit begini. Wati lalu meminta izin kepada Bi Ami dengan suara hati-hati. Boleh kami masuk ke kamar Siska Bi? Perempuan parubaya itu mengangguk setuju. Masuk saja. Dia ya gitu, tiduran terus setiap hari, tidak punya teman untuk bicara. Bi Ami mendahului mereka menuju kamar Siska. Pintu kamar itu memang tidak pernah tertutup. Aroma obat-obatan dan bau busuk langsung menyergap wajah Yuni. Dia mundur setengah langkah, menutup mulut dengan tangannya. Kenapa lagi sih Yun? Bisik Wati sambil menggenggam pergelangan tangan adiknya yang sudah gemetar. Mbak, aku gak kuat mbak. Beneran deh mbak. Yuni merapatkan tubuhnya ke sisi Wati seraya menahan mual yang naik dari lambung. Tangannya gemetar, tapi ia terus masuk perlahan, langkahnya ragu-ragu. Dia bukan anak indigo, tapi sejak kecil Yuni sering merasakan ada yang salah saat ia berada di tempat baru. Yuni memang tidak bisa melihat hal yang ganjil. Hanya saja dia yakin jika Siska memang bukan sakit medis biasa. Di dalam kamar, Siska terbaring dengan tubuh telentang. Selimut kusam menutupi separuh tubuhnya. Wajahnya tampak tirus dengan mata yang cekung. Tapi yang paling menyiksa mata Yuni adalah luka di beberapa bagian tubuh Siska. Nanah berwarna kekuningan merembes dari sela-sela luka. Bau busuk menyengat, menyelinap keluar dari balik tubuhnya. Yuni nyaris tersungkur. Kalau saja Wati tidak menahan tubuhnya, dia menggigit bibirnya kuat-kuat ketika mencoba menahan rasa ingin muntah. Bi Ami menceritakan maksud kedatangan dua wanita muda itu pada Siska. Wanita yang terbaring lemah itu berusaha tersenyum, lalu meringis karena bibirnya yang kering kembali mengeluarkan darah.
Ami membersihkan darah itu dengan telaten, lalu menyuruh mereka berdua mendekat sementara dia membuatkan minuman di dapur. Wati mengangguk, lantas menarik Yuni perlahan untuk duduk di sisi ranjang. "Kita ketemu lagi, Mbak Siska," sapa Wati lembut. "Tadi siang kita udah ketemu. Aku kesini bareng Mbak Ina tadi siang." Air mata Siska mengalir tanpa terdengar suara isak, pipinya basah, tapi ia tidak mengelapnya, mungkin karena sudah terlalu sering menangis. "Ya, aku ingat," jawabnya serak. Wati meraih tangan Siska dan menggenggamnya tanpa merasa jijik. Dia kasihan melihat perempuan yang seusia dengannya menderita penyakit begitu berat. "Ini Yuni adikku. Dia ingin melihat kondisi kamu dulu sebelum menghubungi Ustadz yang mungkin bisa menolongmu nanti," kata Wati perlahan. Siska melirik Yuni. Mata mereka bertemu sebentar. Yuni mencoba tersenyum kecil, tapi yang keluar justru air mata. Kita nggak saling kenal. Kenapa kalian mau membantu?" Wati terdiam sejenak, matanya memandangi wajah Yuni. Karena tidak ada jawaban dari Yuni, tangan kanan Siska bergerak perlahan, menyentuh tangan Yuni yang tergeletak di pangkuan. Sentuhan itu membuat Yuni terdiam. Kulit tangan Siska dingin dan juga kasar. Ada banyak luka di punggung tangannya yang masih mengeluarkan cairan. "Aku bersyukur kalian bersedia membantuku," ucap Siska perlahan. Yuni masih tak bisa berkata-kata. Dia takut akan menangis keras kalau berani bersuara. Siska kembali menatap langit-langit kamar. "Aku sadar, mungkin sakitku ini memang hukuman dari Tuhan. Aku bukan orang baik. Aku tahu itu." "Mbak, jangan bicara begitu," potong Wati. "Aku cuma mau menjelaskan supaya kalian paham kenapa aku begini. Aku adalah perempuan panggilan murahan." Wati tersentak kaget. Siska melirik ke arahnya dengan tersenyum sedih. "Aku berbuat seperti ini karena terpaksa. Orang tuaku bukan orang kaya, sedangkan kebutuhan hidup berjalan terus." Siska terus bercerita bahwa dia menjadi perempuan penghibur dengan tarif cukup tinggi. Pelanggannya cukup banyak karena dia memang berwajah cantik dan tahu cara memuaskan para lelaki hidung belang. Setelah bicara cukup lama, Siska menutup matanya dengan perasaan berkecamuk. Dia tidak mau dua orang baik itu menyesal karena telah membantu perempuan kotor sepertinya. "Mbak Siska, kami gak akan berubah pikiran kok," bisik Wati sambil menatap iba perempuan yang terbaring lemah itu. Yuni mengangguk tegas. "Ya Mbak, apapun masa lalu Mbak, itu gak penting." Siska menatap mereka bergantian, hanya senyum kecil dan anggukan lemah yang pertanda bahwa dia sangat-sangat berterima kasih. Suara dari ruang dapur terdengar samar, diselingi suara sendok bersentuhan dengan gelas. Beberapa saat kemudian, Wati berdiri. Dia menepuk perlahan tangan Siska, lalu mengajak Yuni keluar dari kamar. Yuni segera sesekali menoleh ke arah ranjang. Di ruang tamu, Ami sudah menanti mereka dengan 2 gelas teh manis hangat. Asap tipis mengepul dari gelas yang diletakkan di atas nampan plastik. Dia dan suaminya tampak letih, tapi tetap menyambut mereka dengan senyuman lembut. "Silakan diminum dulu teh hangatnya," katanya lirih. "Makasih banyak ya Bi," ujar Wati sambil duduk. Yuni pun ikut duduk di sampingnya. Teh manis itu terasa menyenangkan bagi Yuni yang sejak tadi ingin muntah. Setelah beberapa saat di sana, dia pun mulai terbiasa dengan aroma amis tersebut. "Saya bersyukur kalian mau datang dan membantu Siska," kata Ami membuka percakapan. "Tidak banyak orang yang tahan di dekatnya. Kebanyakan pergi sebelum sempat ngomong-ngomong." "Siska gadis kuat kok Bu. Dia masih bisa tersenyum meski keadaannya separah itu. Kami justru kagum," ucap Wati. Ami tersenyum getir. "Iya, Siska memang seperti itu sejak kecil. Kalau dia jatuh pasti bilang tidak apa-apa, meski lututnya berdarah. Sekarang pun begitu, badannya rusak.
Tapi dia masih berusaha terlihat biasa saja. Dia berhenti sebentar lalu menunduk. Sudah 10 tahun, Mbak. Awalnya dia demam tinggi, lalu mulai muncul luka di kulit. Kami coba bawa ke rumah sakit, katanya alergi. Tapi makin lama makin parah. Setiap tahun kondisinya makin mengerikan. Dan sejak 3 tahun terakhir, dia hanya bisa berbaring. Yuni mengernyit. 10 tahun? Sejak umur 20-an? Bi Ami mengangguk. Maaf Bi, tadi itu Siska kan sempat cerita sedikit tentang kehidupannya di masa lalu. Wati angkat suara dengan hati-hati. Bi Ami tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas teh yang isinya sudah hampir habis. Ya, itu semua benar. Saya bukanlah ibu yang sempurna, tapi saya tahu persis apa yang anakku lakukan. Kami dulu sempat bertengkar hebat karena itu. Wati dan Yuni tidak menyela, mereka terus mendengarkan dengan seksama. Waktu itu hidup kami berat, Mbak. Bapaknya Siska itu sakit parah, tidak bisa cari uang. Akhirnya Siska yang turun tangan untuk memperbaiki keadaan keluarga. Bi Ami menarik nafas panjang. Beberapa bulan kemudian Siska selalu pulang membawa uang banyak. Saya curiga, tapi dia bilang kalau dia dapat kerja baru sebagai SPG. Saya pura-pura percaya. Sampai akhirnya saya lihat sendiri. Dia dijemput mobil mewah, pulang malam, kadang dalam keadaan mabuk. Sampai akhirnya Siska kenal Rahardi, pengusaha dari Surabaya. Entah bisnisnya apa, tapi uangnya banyak. Dengar-dengar punya istri, hanya saja dia jarang pulang ke rumah. Siska cerita, Rahardi itu beda. Katanya orangnya sopan, penyayang, tidak pernah mau maksa. Kalau ketemu mereka cuma makan malam, ngobrol-ngobrol, kadang jalan-jalan keluar kota. Wati menyandarkan punggungnya ke kursi. Berarti Siska sempat jatuh cinta? Mungkin. Dia itu sering cerita sama kami meskipun ujung-ujungnya kami bertengkar. Katanya, lelaki itu, Rahardi adalah lelaki pertama yang memperlakukan dia seperti manusia, bukan sekedar mainan. Siska bilang Rahardi sangat menghargainya. Maaf Bi, apa Rahardi juga serius ya waktu itu? Tanya Yuni. Bi Ami menatap Yuni. Sangat serius. Waktu itu dia datang ke rumah ini. Dia ngelamar Siska jadi istri keduanya dan membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Uang tunai? Wati mengulangnya dengan kaget. Iya, hampir 200 juta kalau tidak salah. Katanya itu mahar. Dia juga janji akan membelikan rumah, mobil, bahkan ingin membukakan usaha untuk Siska. Apapun yang dia minta, dia sanggupi. Yuni melirik ke arah kakaknya. Waduh, itu luar biasa besar loh Bi. Betul. Waktu itu saya sempat melarang, tapi Siska bersikeras. Katanya itu jalan terbaik untuk keluar dari masa lalunya yang gelap. Dia ingin memulai hidup baru. Terus bagaimana Bi? Tanya Wati. Segalanya tampak sempurna. Rahardi makin sering datang ke sini. Siska bahagia. Dia juga sudah jarang keluar malam. Wajahnya kembali ceria. Tapi semua itu cuma bertahan sebentar. Bi Ami menunduk, matanya menitikkan air mata kecil yang jatuh ke pangkuannya. Karena setelah itu Rahardi menghilang. Kemudian penyakit Siska muncul. Rahardi menghilang? Begitu saja? Ulang Yuni dengan dahi mengenyit. Bi Ami mengangguk. Iya, bukan tanpa alasan. Karena sebenarnya bukan Rahardi yang berubah lebih dulu. Wati keheranan, dia tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Maksudnya bagaimana ya Bi Ami? Tanya Wati bingung. Bi Ami menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Matanya menatap ke arah pintu kamar Siska yang kini tertutup. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Siska memang sangat mencintai Rahardi. Tapi dia juga menginginkan semua milik Rahardi. Dia tidak mau jadi istri kedua. Oh, jadi Siska memaksa Rahardi untuk menceraikan istrinya. Yuni mengangkat alis. Ya, Rahardi waktu itu masih menikah secara sah dengan istrinya yang tinggal di Surabaya. Tapi sejak dekat dengan Siska, dia makin jarang pulang. Terus Siska tetap gak terima? Tidak, kata Siska. Kalau memang cinta, lepaskan istrimu.
Aku tidak mau dimadu. Siska ingin jadi satu-satunya dan Rahardi benar-benar luluh. Wati menelan ludah. Jadi Rahardi benar-benar menceraikan istrinya. Benar. Waktu itu Rahardi datang ke sini dengan wajah kacau. Katanya dia sudah bercerai secara resmi dan bilang lebih memilih Siska, bahwa dia yakin ini keputusan terbaik. Bi Ami menarik nafas panjang, suaranya mulai bergetar saat melanjutkan. Saya sendiri sempat menegur Siska. Siska, kamu sadar apa yang kamu minta? Tapi cuman dia bilang, Bu, aku hanya ingin hidup layak. Aku ingin hidup sebagai istri sah, bukan istri kedua yang jadi omongan banyak orang. Wati meremas jari-jarinya sendiri di pangkuan. Lalu semua jadi berubah setelah itu. Apa Siska jangan-jangan disantet istri pertama Rahardi ya? Bi Ami mengangkat kedua baunya ke atas lalu menurunkannya lagi. Entahlah. Tapi 2 bulan setelah Rahardi menceraikan istrinya, Siska justru kepergok selingkuh. Selingkuh? Yuni tertegun. Iya, dengan lelaki lain, langganan lama dari Jakarta. Bukan lelaki baik, tapi wajahnya memang lebih tampan dibanding Rahardi. Saya sendiri tidak tahu, sampai akhirnya Rahardi sendiri yang tahu. Astaga, gumam Wati pelan. Waktu itu Rahardi sedang ada urusan bisnis di luar kota, tapi karena kangen, dia pulang lebih awal dan langsung ingin memberikan kejutan. Dia ke kos tempat tinggal Siska, membawa buket bunga dan sekotak cincin. Bi Ami menunduk. Tapi yang dia temukan justru Siska bersama lelaki lain. Di dalam kamar? Tanya Wati lirih. Dalam kondisi yang tidak pantas. Rahardi marah bukan main. Rahardi langsung menelpon orang-orangnya. Yuni mulai menegang. Maksudnya anak buahnya? Ya, anak buah Rahardi datang ke kos malam itu juga. Mereka memukuli laki-laki yang bersama Siska sampai babak belur. Lelaki itu kabur ke Jakarta besok paginya dan tidak pernah muncul lagi. Wati menelan ludah. Ia merapatkan kakinya menatap gelas teh yang sudah dingin. Siska waktu itu menangis terus. Katanya dia tidak pernah serius dengan laki-laki itu. Hanya pelarian. Tapi Rahardinya tidak percaya. Dia bilang kalau benar cinta seharusnya tidak begitu. Itu Rahardi bicara langsung sama Siska, Bu. Tanya Yuni penasaran. Apa katanya, Bu? Tanya Wati tak mau kalah. Bi Ami menatap mereka bergantian. Dia bilang, aku mencintaimu. Tapi kenapa kamu mengecewakanku, Siska? Nanti kamu akan tahu rasanya kehilangan semua yang kamu banggakan. Yuni bergidik ngeri kala mendengarnya. Itu ancamannya, Bu. 1 minggu kemudian setelah kejadian itu, Siska mengalami demam tinggi, lalu tubuhnya mulai luka-luka. Keluarganya berpikir itu hanyalah alergi obat, tapi makin hari penyakitnya makin parah. Kulitnya terkelupas, rambutnya memutih. Saat dibawa ke rumah sakit, tak ada yang bisa menjelaskan. Yuni mengusap wajahnya. Jadi semua itu dimulai dari ancaman Rahardi itu ya? Bi Ami mengangguk. Saya tidak pernah bilang kalau dia yang melakukannya. Tapi semua itu terjadi setelah itu. Wati menarik nafas pelan. Dia menatap kamar Siska yang tertutup. Saya dan Yuni tetap akan membantu Siska, Bi. Bi Ami memejamkan mata. Air matanya mengalir pelan karena sangat bersyukur telah bertemu dengan 2 orang baik ini. Wati dan Yuni berpamitan. Setelah berbincang cukup lama dengan Bi Ami, udara malam terasa lembab. Langit tampak gelap meski belum turun hujan. Motor metik milik Wati melaju pelan keluar dari gang sempit, melewati deretan rumah yang sebagian besar sudah menyepi. Di sepanjang jalan, keduanya diam. Sampai akhirnya Yuni lah yang membuka suara lebih dulu. Mbak, aku rasa sekarang aku udah tahu deh apa yang sebenarnya terjadi sama Siska. Wati menoleh sekilas sebelum kembali fokus pada jalanan. Maksud kamu apa? Siska itu sebenarnya pakai susuk, Mbak. Ucap Yuni tanpa ragu. Motor sedikit goyah. Wati memperlambat laju kendaraan dan menoleh. Kamu yakin? Aku itu gak asal nebak, Mbak. Begitu masuk ke kamarnya aku ngerasa berat. Pandanganku juga terarah ke beberapa bagian yang mengalami pembusukan paling banyak.
Di sini Wati tidak langsung menjawab, dia hanya memacu motor lebih cepat saat melewati tikungan yang gelap. Tadi, waktu Siska megang tanganku, aku ngerasa sangat dingin, Mbak. Yun, kalau bener gitu kan Pak kamu nggak bilang dia tadi? Wati menelan ludah. Ya aku belum sempat. Lagi pula aku belum mau bicara sebelum aku yakin. Tapi sekarang aku yakin, Mbak. Yuni menggigit bibirnya. Siska itu jelas memakai banyak susuk, Mbak. Jelas lebih dari satu. Wati menghela napas berat. Jadi dia nggak kena santet? Ya sepertinya bukan. Tapi ya dia juga sakit mungkin karena dikerjain orang. Maksud kamu apa sih? Ada orang yang tahu kalau dia pakai susuk, Mbak. Lalu orang itu memberikan dia sesuatu. Mungkin itu berupa air rebusan daun kelor atau pisang emas secara rutin. Wati menoleh sekilas. Dia terkejut. Kamu jangan ngada-ngada deh, Yun. Mbak, kalau orang yang pakai susuk itu makan pisang emas, daun kelor atau pantangan lain, tubuhnya itu akan rusak pelan-pelan. Makanya kulitnya ngelupas, nanah keluar terus, bahkan rambutnya berubah putih ubanan semua. Siapa yang tega sih memberikan dia hal semacam itu? Yuni mengangkat bau. Ya aku belum tahu, tapi itu pasti orang dekat. Susuk itu biasanya tetap bisa bertahan kalau pemiliknya menjaga baik-baik. Tapi kalau dicurangi dari dalam, ya begitu akibatnya. Wati terdiam cukup lama. Suara motor satu-satunya yang terdengar di antara obrolan mereka. Aku akan menghubungi kenalan aku itu besok pagi. Aku minta beliau bantu membersihkan sisa-sisa susuknya. Ya setidaknya biar dia bisa pergi dengan tenang. Kasihan loh Mbak, dia itu sudah setengah mati, tapi tetap belum bisa lepas. Seminggu kemudian, Wati baru saja selesai mencuci piring. Ketika ponselnya berdering, nama Yuni tertera di layar. Ia segera mengangkat. Halo? Halo Mbak, aku baru pulang dari rumah Siska. Aku udah beberapa hari ini loh bawa Ustadz Usman ke sana. Wati menyekat tangannya dengan lap kering lalu duduk di bangku dekat meja makan. Oh ya, terus bagaimana keadaannya sekarang? Yuni terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Sudah jauh lebih baik sih. Maksud kamu udah sembuh? Ya belum, tapi darahnya udah nggak keluar lagi. Luka-luka di tubuhnya juga udah kering. Baunya mulai berkurang. Tapi sepertinya dia itu tinggal nunggu ajal deh Mbak. Waduh, terus Ustadz Usman bilang apa? Tanya Wati lagi. Beliau bilang susuknya itu sudah dibersihkan. Ternyata memang banyak sekali loh Mbak. Wati menggeleng pelan, tidak percaya. Ustadz Usman itu membersihkannya semalam suntuk. Bahkan kata beliau, saat beliau meruqyah, tubuh Siska itu seperti terbakar loh Mbak. Tapi tidak ada luka bakar di kulitnya, cuma keringat dan air mata yang mengalir deras. Terus kenapa dia belum juga meninggal? Bukannya kata kamu susuknya udah dibersihin semua? Tanya Wati bingung. Ya nggak tahu Mbak. Ustadz Usman bilang ada kemungkinan jiwanya ditahan oleh makhluk yang dulu menghuni susuknya. Meskipun perjanjiannya sudah diputus, tapi makhluk itu belum melepas ikatannya sepenuhnya. Lalu gimana caranya? Ya belum tahu Mbak, mungkin perlu waktu. Tapi Siska, dia itu minta ketemu sama kamu loh Mbak. Ketemu sama aku. Iya, dia itu katanya pengen bicara ke Mbak dan sepupunya yang tinggal di dekat rumahmu itu. Wati tidak langsung menjawab, hatinya berdesir tak karuan. Ada rasa takut, iba, dan ragu bercampur menjadi satu. Kapan aku harus ke sana ya? Besok pagi aja Mbak, lebih cepat lebih baik. Kondisinya memang sudah tenang sih, tapi tubuhnya masih lemah. Bahkan untuk bicara aja dia butuh jeda panjang. Wati menatap langit-langit rumahnya. Bayangan wajah Siska yang rusak dan berlinang air mata muncul lagi dalam ingatannya. Baiklah Yun, besok pagi kami pergi ke sana. Keesokan harinya, Wati menyalakan mesin motor sambil menoleh ke arah perempuan yang baru saja keluar dari pagar. Ayo, motor melaju perlahan, menembus jalanan yang ramai. Wati dan Ina tidak banyak bicara sepanjang jalan. Suara mesin motor mendominasi sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah bercat biru kusam itu, Wati memarkir motor di bawah pohon yang sudah tua. Pintu rumah terbuka. Syukurlah kalian sudah datang. Siska nunggu dari tadi subuh. Dia tidak mau makan. Terus bilang ingin bertemu dengan Wati dan kamu, In. Terus kondisinya sekarang gimana, Bi? Tanya Ina sambil melepas sandal. Masih lemes.
Ina terlihat gelisah, sesekali matanya menoleh ke sekeliling saat berjalan mendahului Ami. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka langsung menuju kamar Siska. Aroma busuk kini sudah tidak terlalu menyengat, tergantikan bau minyak kayu putih. Pintu kamar dibiarkan terbuka. Terlihat Siska terbaring lemah di ranjang tipis dengan selimut menutupi tubuhnya hingga ke dada. Begitu mendengar langkah kaki mendekat, ia perlahan memalingkan wajah, tatapannya tertuju pada Wati lalu pada Ina. Kalian datang? Bisik lemah. Wati langsung mendekat dan duduk di sisi ranjang. Kami datang, Mbak, seperti janjiku kemarin. Siska mencoba tersenyum di bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Terima kasih, Mbak. Ina berdiri di dekat pintu, dia gelisah. Matanya tidak berani menatap langsung wajah Siska. Siska menarik nafas pelan, lalu ia berkata, Aku merasa hidupku tidak lama lagi. Wati menggenggam tangan Siska dengan lembut. Jangan bicara seperti itu, Mbak. Allah yang menentukan umur kita. Siska menggeleng pelan. Aku tahu waktuku sudah dekat. Tapi aku tidak akan pergi sendirian. Wati mengerutkan dahi. Maksudnya apa ya? Aku akan membawa seseorang bersamaku. Seseorang yang sudah menyakitiku selama 10 tahun ini. Seseorang yang pura-pura baik, tapi sebenarnya sangat membenciku. Wati menatap Siska dengan bingung. Siapa orang itu? Siska tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah Ina yang berdiri kaku. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Selama sesaat tak ada suara selain nafas berat dari perempuan di ranjang. Ina melangkah mundur. Matanya membelalak tak terima. Loh, maksud kamu bicara begitu apa, Sis? Aku tahu siapa yang sudah memberikan aku air rebusan daun kelor itu. Aku juga sudah tahu siapa yang diam-diam ingin aku mati dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Ina semakin panik. Aku gak ngerti loh apa yang kamu bicarakan. Siska tersenyum samar tapi terlihat menakutkan. Mbak Ina tenang dulu deh. Wati mencoba menengahi, tapi Ina sudah melangkah cepat ke arah pintu. Aku pulang sekarang. Aku gak mau dengerin omong kosong seperti ini lagi, katanya tergesa. Sementara itu Siska menarik nafas panjang, lalu tubuhnya bergetar dengan pelan. Tatapannya mengarah ke langit-langit. Bibirnya bergerak pelan, seperti mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Dan kemudian nafasnya berhenti. Wati menahan nafas. Mbak Siska. Tubuh Siska tidak bergerak lagi. Matanya terpejam. Tangannya yang tadi menggenggam tangan Wati kini terjatuh lunglai. Ami datang tergopoh-gopoh mendengar teriakan Wati. Dia langsung menangis ketika melihat wajah putrinya yang sudah tak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suara tangis memenuhi ruangan. Wati memeluk bahu Ami yang lunglai. Namun di saat yang bersamaan terdengar suara motor menyala tergesa di luar. Ina, tunggu dulu, seru Wati panik. Tapi suara motor itu semakin menjauh. Suaranya melaju kencang meninggalkan gang sempit tersebut. Wati berlari ke depan, menyusul sampai halaman, tapi ia tak sempat mengejar. Dia hanya melihat Ina membawa motor melaju kencang ke arah jalan utama yang menurun menuju jembatan. Tiba-tiba saja terdengar suara benturan keras. Brak! Diikuti suara teriakan dari warga yang sedang beraktivitas di sekitaran sungai. Ada motor jatuh. Wati tertegun di tempat, tubuhnya gemetar. Salah seorang warga berlari mendekat dan berteriak. Ada perempuan bawa motor nabrak pembatas jembatan. Dia jatuh ke sungai. Wati langsung lemas. Dia menutup mulut dengan tangan, sementara tubuhnya serasa kehilangan tenaga. Sehari setelah pemakaman Siska dan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Ina, suasana rumah Wati dipenuhi keheningan. Tidak banyak kata terucap sejak pagi. Wati duduk di ruang tamu sambil memandangi televisi yang menyala, tapi tidak benar-benar ia tonton. Yuni yang sedang libur bekerja keluar dari dapur dengan membawa 2 gelas teh. Ia menyerahkan satu pada kakaknya lalu duduk di sampingnya.
Kamu belum tidur sejak semalam ya Mbak? Tanya Yuni pelan. Wati menggeleng. Masih kepikiran semuanya. Terlalu banyak yang terjadi dalam sehari kemarin. Belum sempat Yuni menjawab, suara dari televisi menarik perhatian mereka berdua. Sang pembaca berita sedang menyampaikan kabar yang membuat Wati dan Yuni saling berpandangan. Telah terjadi perampokan disertai penusukan terhadap seorang pengusaha bernama Rahardi Gunawan, pemilik beberapa perusahaan alat berat dan properti itu. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya kemarin malam. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif dan pelaku kejahatan tersebut. Wati merapatkan tubuhnya ke sandaran kursi. Rahardi, bisiknya tidak percaya. Yuni membenarkan posisi duduknya. Loh, itu nama orang yang dulu jadi pacar Siska kan? Wati mengangguk meski tak yakin, wajahnya terlihat serius. Sepertinya memang nama itu yang diceritakan Bi Ami dulu deh. Pengusaha yang dulu pernah ingin menikahi Siska. Mereka terdiam beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Seolah alam menuntun jawaban. Sore itu, Wati menerima pesan dari suaminya yang ternyata adalah salah satu rekan kerja Rahardi untuk hadir ke rumah duka Rahardi yang rupanya tinggal tak terlalu jauh dari mereka. Pada awalnya, mereka ragu, tapi setelah berdiskusi sebentar, keduanya memutuskan datang. Mungkin mereka akan menemukan sesuatu di sana. Pelayat yang datang banyak. Sebagian besar orang-orang berpakaian rapi, kemungkinan rekan bisnis atau kolega. Yuni dan Wati berdiri agak jauh, tidak ingin terlalu mencolok. Dari kejauhan, mereka melihat sesosok perempuan parubaya yang duduk sendirian di kursi plastik. Matanya sembab. Dia adalah adik tiri Rahardi, seperti yang dikenalkan oleh suami Wati sebelumnya. Tak lama kemudian, perempuan itu menghampiri mereka setelah tahu bahwa Wati dan Yuni adalah tamu yang pernah dekat dengan almarhumah Siska dan Ina. Maaf, saya mengganggu, ucap perempuan itu pelan. Saya Utami, adik tiri dari Rahardi. Kalian mengenal Siska? Wati dan Yuni mengangguk sopan. Ibu juga kenal Siska? Tanya Yuni hati-hati. Ya, saya tahu sedikit. Rahardi dulu memang sangat tergila-gila pada perempuan yang bernama Siska itu. Dia bahkan rela menceraikan istri pertamanya karena ingin menikahinya. Wati dan Yuni tidak lagi berani bertanya. Sayangnya, waktu itu Siska memilih menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Rahardi kecewa berat, tapi dia tidak bisa melepaskan Siska begitu saja. Dia ingin perempuan itu menderita. Wati mengerutkan dahi. Maksud ibu apa ya? Utami menunduk, suaranya makin pelan. Rahardi menyuruh seseorang untuk terus mengawasi Siska dari kejauhan. Bahkan dia membayar perempuan itu agar rutin memberikan air rebusan kelor yang dicampur ramuan tertentu setiap beberapa bulan sekali. Yuni tercekat. Perempuan? Siapa perempuan itu? Perempuan parubaya itu memandangi mereka dengan wajah sedih. Namanya Ina. Dulu saya pernah mendengar langsung saat Rahardi bicara di telepon. Dia menyuruh Ina agar jangan lupa memberikan air kelor itu. Katanya, aku ingin dia menderita sampai hampir gila. Wati menutup mulutnya, tubuhnya bergetar ngeri. Astagfirullah. Waktu Ina meninggal, saya sudah sempat curiga. Karena sebelumnya Rahardi juga sempat menghubungi Ina dan terdengar marah besar. Saya tidak tahu isi percakapan mereka. Tapi malamnya, Ina tewas dan keesokan harinya, giliran kakak saya yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Utami menggelengkan kepala. Dia ingin berbicara lagi, tetapi sudah dipanggil oleh kerabat yang lain. Yuni menunduk di samping Wati. Suaranya bergetar saat berkata, jadi semua ini benar-benar ada hubungannya, Mbak. Mungkin Tuhan sudah membalas semuanya dengan caranya sendiri. Siska menderita selama 10 tahun karena dia sudah menghancurkan keluarga orang lain. Ina menyiksa sepupunya karena dibayar oleh Rahardi yang mengatur semuanya dari balik layar. Tapi akhirnya mereka bertiga meninggal juga. Wati menggenggam tangan adiknya erat. Mereka tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua terlalu banyak untuk bisa dicerna dalam waktu yang singkat.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Lagi-lagi Isyawara bener-bener gak terduga nih. Dan oke lah, mungkin semua teman-teman udah tahu ya dari awal. Tapi memang kalau saya pribadi sempat meleset, saya pikirkan itu kiriman santet ya dari penyakit yang Siska alami. Tapi ternyata itu adalah susuk ya, akibat dari susuk yang mana ternyata memang betul ya, susuk itu kan punya pantangan dan memang keseringan tuh pantangannya adalah pisang emas ataupun juga daun kelor. Tapi nggak nyangka banget di sini yang bikin nggak nyangkanya ternyata pelakunya itu adalah Ina, sepupunya sendiri, dan itu semua karena uang gitu. Jadi bagaimana Rahardi ternyata sebagai seorang yang besar ya, sebagai orang kaya, dia bisa melakukan apa saja termasuk membeli Ina dengan uang dan untuk secara rutin mengirimkan air rebusan daun kelor itu di setiap bulannya. Jadi selama 10 tahun teman-teman dia tersiksa, dan Ina tuh tega banget ya sama sepupunya. Kalau teman-teman jeli di awal kisah tadi, itu kan si Ina itu minta tolong sama Wati ngejenguk Siska, terus tanya mau ngapain? Dia mau nganterin obat herbal yang berbentuk air rebusan itu, tapi dia nggak bilang kalau itu air rebusan kelor. Dia cuma bilang ini obat herbal yang rutin dia kirimkan setiap bulan kepada Siska, sepupunya yang sedang sakit. Ternyata itu racunnya, itu yang bikin Siska selama 10 tahun terakhir ini mengalami siksaan yang begitu berat. Oke, terlepas dari apapun itu, masa lalu Siska sebagai pelakor, sebagai mohon maaf ya cewek panggilan, dan udah gitu selingkuh juga, pokoknya udah semburuk-buruknya lah mungkin ya. Tapi tetap dia nggak boleh digituin sih ya. Dan Ina ini jahat banget ya. Ya itulah tiga-tiganya sebenarnya nggak baik. Ya Siskanya, ya Inanya, ya Rahardinya, dan akhirnya karma mencari jalannya sendiri. Tiga-tiganya selesai dengan cara yang tragis. Luar biasa sekali. Bener-bener gak nyangka di sini ya ada keterkaitan semuanya. Keren pakai banget. Saya dari awal tuh sambil mikir, nih gimana nih? Ini siapa nih pelakunya? Tadi sempat kepikiran apa jangan-jangan suaminya si Wati ya kan yang selingkuhannya, tapi ternyata enggak. Keren pakai banget. Selalu Isyawara Senja memberikan kejutan di ending, the queen of plot twist. Terima kasih kepada Isyawara atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata ya saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.